Nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1036 telah rilis versi bajak lautnya. Dan tentu saja masih dalam bahasa Ike Kimochi deh. One Piece Chapter 1036 mendapatkan judul The Way of Bushido is Found in Death, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti jalan dan kode etik samurai dalam mencari kematian. One Piece Chapter 1036 mendapatkan jatah color cepirit, di mana diperlihatkan kru bajak laut topi jerami yang sedang bermain di rumah salju. Chapter diawali dengan melanjutkan kondisi pertarungan antara Zoro melawan King. King saat ini telah kehilangan bagian kanan sayapnya, dan pedangnya juga patah. Selain itu, King juga mengalami luka tebasan pedang di bagian dadanya. Zoro saat ini berada di belakangnya, dan posisinya masih kayang di udara. Petir berwarna hitam masih keluar dari pedang miliknya. Mata King terlihat meremelek, dan darah juga mengencrot keluar dari bagian depan tubuhnya. Sesaat sebelum King kehilangan kesadarannya, dia sempat bernostalgia. Flashback terjadi beberapa tahun setelah King bertemu dengan Kaido. Mereka berdua sedang minum tuak cap orang tua, dan terlihat King yang sudah lebih dewasa dari flashback sebelumnya. Selain itu, King juga sudah menggunakan jubah hitamnya, namun dia belum menggunakan topeng. Kaido pun terlihat belum menumbuhkan kumis lelenya, sehingga dapat disimpulkan jika flashback ini terjadi sebelum mereka datang ke Wano Kuni. Kaido bertanya pada King apakah dia masih berpikir jika Kaido adalah sosok Joy Boy yang akan mengubah dunia seperti apa yang King deskripsikan. Ternyata King juga mengetahui mengenai ramalan dari sosok Joy Boy yang akan mengubah dunia ini nantinya. Sepertinya itulah alasan mengapa pihak pemerintah dunia ingin membinasakan ras Lunarian. Dan kemungkinan besar, ras Lunarian juga mengetahui tentang abad kekosongan. Saat itu, King sudah tak peduli lagi dengan legenda mengenai Joy Boy, karena dirinya bisa menikmati kehidupannya saat ini berkat Kaido. Selain itu, King juga meminta agar Kaido untuk tetap menjadi yang terkuat di muka bumi. King berkata jika dia tak akan kalah sampai dirinya bisa menjadikan Kaido sebagai Raja Bajak Laut. Flashback pun berakhir. King benar-benar sudah tak sadarkan diri. Zoro juga mengingat perkataannya pada Luffy ketika dirinya dikalahkan oleh Mihawk di Baratie dulu. Dari hari ini sampai hari di mana aku mengalahkannya untuk menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia, aku tak akan pernah kalah lagi. Apa itu masalah bagimu, sang Raja Bajak Laut? Zoro bersiap untuk kembali ke Onigashima. Terlihat kilatan hitam dan asap masih keluar dari ketiga pedang miliknya. Zoro pun berkata, jika harus begitu, oke baiklah, aku akan menjadi Raja Neraka. Zoro kemudian mengeluarkan serangan dahsyat untuk menerbangkan dia kembali ke Onigashima. King terlihat terlempar jauh keluar dari Onigashima. Menara otak kanan, tengkorak Onigashima. Pemenangnya, Zoro. Di sisi lain, seekor meris wanita yang memakan smile burung terlihat sedang berpatroli, dan dia melihat Zoro mendarat kembali ke Pulau Onigashima setelah pertarungannya melawan King. Wanita tersebut memberikan informasi kekalahan King pada seluruh meris di Onigashima, di mana ternyata salah satunya sedang bersama dengan seekor CP0. Bohuang memberitahukan anggota CP0 jika King telah dikalahkan, dan seekor CP0 tersebut berkata, jika pihak aliansi samurai saat ini telah mengalahkan para All Stars dan Tobiropo, di mana hal itu membuat kondisi semakin tidak baik. Seekor CP0 itu menambahkan jika kemenangan mereka akan menjadi sia-sia karena masih ada dua monster yang tersisa. Ketika seekor CP0 mengatakan hal tersebut, kita diperlihatkan pertarungan antara Law dan Kid melawan Yonko Overbohai Big Mom. Rambut Big Mom terlihat terbakar oleh Prometheus. Selain itu, Big Mom juga melemparkan besi-besi rongsokan yang telah menjadi homisnya ke arah Law dan Kid. Sang narator kemudian menceritakan kondisi terupdate di Onigashima saat ini. Terlihat Momonosuke yang masih menarik awan panas milik Kaido. Selain itu, diilustrasikan bagaimana jadinya apabila Onigashima jatuh ke ibu kota bunga dan semua bom yang ada di gudang senjata meledak. Oleh karena itu, Momonosuke masih berusaha untuk menghentikan pulau tersebut dalam rangka untuk menyelamatkan semuanya. Di sisi lain, iblis api raksasa milik Kanjuro saat ini sudah dekat dengan ruang penyimpanan senjata. Yamato Kudasai juga berhasil turun ke lantai bawah di mana gudang senjata itu berada. Namun ketika Yamato tiba di sana, dirinya melihat jika pintu gudang senjata dijaga oleh Rocky.
anggota boyband Numbers nomor 6. Rocky terlihat sedang tidur sambil duduk di depan pintu tersebut. Rocky juga dipersenjatai dengan tongkat dengan bola berduri. Yamato kemudian berkata pada Fuga jika dirinya tak punya banyak waktu untuk mengalahkan Rocky dan mengambil kunci gudang tersebut. "Tolong ya Fuga." "Fuga gaga," jawab Fuga. Fuga berlari ke arah Rocky dan menabrakkannya ke pintu. Serangan Fuga tersebut sangatlah kuat hingga berhasil menghancurkan pintu dari gudang senjata dan Yamato pun berhasil masuk ke dalamnya. Yamato berterima kasih pada Fuga dan memintanya untuk melawan Rocky agar dia tak mengganggunya. Shin kemudian berpindah ke loteng di antara lantai 1 dengan lantai 2 kastil milik Kaido. Terlihat Usopp sedang bertarung untuk melindungi Kinemon dan juga Okiku. Mereka adalah samurai sarung pedang merah dan salah satu kru topi jerami, teriak para kroconya Kaido. Usopp sangat panik karena dia dikerubungi oleh kroconya Kaido dan kondisi kastil saat ini sudah terbakar. Para kroco menyadari sosok Usopp yang memiliki harga buronan sebesar 200 juta berry. Kinemon dan Okiku berbicara pada Usopp. Kinemon meminta Usopp untuk meninggalkannya dan membawa Kiku pergi. Okiku menolak permintaan Kinemon karena dirinya merasa baik-baik saja. Usopp sangat marah dan lantas berteriak dengan mengeluarkan kata-kata sarkasme untuk Kinemon dan Okiku. "Oke, aku akan meninggalkan kalian berdua seperti apa yang kalian inginkan. Jika aku melakukannya, buat apa aku datang kemari? Kenapa kalian para samurai selalu menginginkan untuk mati? Apa-apaan gengsi kalian dan cara-cara harakiri ini? Aku tak menyukai budaya kalian sama sekali. Aku selalu memilih untuk dapat tetap hidup. Terlepas dari betapa buruknya aku terlihat nantinya, walaupun harus mengerutkan dahi sekalipun dan berkata, hidup, hidup, aku berhasil selamat kan? Makanya aku bisa berada di sini, ucap Usopp dengan sangat membagongkan. Para kroco Kaido mulai menyerang Usopp, namun tiba-tiba seseorang muncul untuk menyelamatkannya. Ternyata orang itu adalah Izo. Dia setuju dengan kata-kata Usopp barusan. Izo melompat tepat di hadapan Usopp dan dia menembak seluruh kroco Kaido yang berada di sekelilingnya. Para kroco terkaget-kaget melihat Izo, sang mantan komandan dari bajak laut Shirohige, bisa berada di hadapan mereka. Marco juga berada di tempat itu dan dia bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Usopp kemudian bangkit dan berterima kasih pada Izo, namun Usopp tak mengenali sosok Izo. Izo kemudian berjalan ke arah Okiku dan berbicara dengannya sambil membuka bagian atas kimononya dan memperlihatkan lambang Kozuki di punggung miliknya. Dia berkata pada Okiku agar dia harus tetap hidup jika Okiku memang percaya dengan Luffy si topi jerami. Izo kemudian kembali menembaki kroco Kaido dan berkata pada Usopp untuk membiarkannya menyelesaikan masalah di tempat ini dan menyerahkan keselamatan Kinemon dan Okiku padanya. Bahkan di sini Izo memanggil Usopp dengan sebutan God Usopp. Usopp sangat kaget karena Izo ternyata mengetahui tentang dirinya. Usopp merasa sangat tersanjung dan dia pun membawa Kinemon serta Okiku dengan mengendarai Hamlet, si Minx jerapah. Shin kemudian berpindah ke lantai 3 kastil milik Kaido, di mana pertarungan antara kedua ninja burik, Raizo dan Fukurokuju berlangsung. Keduanya saling berhadap-hadapan, namun mereka berdua sama-sama tidak bisa bergerak, di mana mereka menggunakan jutsu pengunci, sehingga membuat keduanya tak dapat bergerak sama sekali. Kondisi ruangan tempat mereka bertarung sudah terbakar. Baik Fukurokuju ataupun Raizo sama-sama tak mau melepaskan jutsu pengunci mereka. Namun simpul tali yang berada di bagian belakang Raizo sudah mulai terbakar. Fukurokuju berkata jika sepertinya keberuntungan sedang berpihak padanya karena Raizo sudah mulai terbakar dan kematian dari Raizo akan membebaskannya dari jutsu belenggu milik Raizo. Raizo berkata jika api seperti ini bukanlah apa-apa baginya karena dia adalah pengikut setia dari Oden Sama. Shin kemudian berpindah ke ruang harta di lantai 2 kastil milik Kaido. Terlihat Shogun Pakboy Orochi sedang rebahan di atas lantai sembari berpikir, sedangkan Komurasaki memainkan samisen miliknya. Orochi berkata jika dirinya masih bingung, apakah ini semua hanya mimpi atau memang nyata. Dia kemudian memarahi Fukurokuju karena sudah sangat terlambat. Jika mereka tidak segera melarikan diri, maka mereka akan ikut meledak bersama Pulau Onigashima. Komurasaki bertanya mengapa Orochi sangat gelisah. Tak apa-apa Komurasaki, tolong mainkan lagu kesukaanku ya, ucap Orochi. Siap, jawab Komurasaki.
Scene kemudian berpindah ke lantai 2 basement kastil milik Kaido. Terlihat Apo dan Numbers Inbi yang melarikan diri dari seseorang. Di sisi lain, seekor CP0 menyerang Zanki dengan telak dan dia berhasil mengalahkannya. Sedangkan sang ketua CP0 juga berhasil mengalahkan Diaz Drake. Namun wajahnya berlumuran darah. Drake saat ini tak sadarkan diri dan rebahan di sekitar kaki dari sang ketua CP0. Tiba-tiba denden musuh mereka berdering. Seekor CP0 yang lain menelpon mereka. Dia bertanya, apakah Nico Robin sudah berhasil ditangkap? Sang ketua CP0 menjawab, jika saat ini mereka sedang melakukan tugas tersebut. Mereka secepatnya harus menangkap Nico Robin, karena mereka harus segera pergi meninggalkan kastil Onigashima. Salah satu CP0 memberitahukan jika para All-Stars Kaido sudah dikalahkan. Jika para generasi baru berhasil memenangkan pertempuran ini, maka akan membuat dunia ini semakin memanas. Apalagi setelah kejadian besar yang terjadi baru-baru ini. Apa yang akan terjadi beberapa menit ke depan akan menentukan era yang baru. Sembari sang anggota CP0 mengatakan hal tersebut, diperlihatkan kondisi Sanji yang arah alis sebelah kirinya sudah kembali ke bentuk semula. Lalu diperlihatkan juga sosok Beppo, Killer, Zoro, Lau, Big Mom, dan juga Kid. Sang ketua CP0 membalas perkataan anggotanya jika semua itu benar adanya, namun saat ini adalah hal paling jauh yang dapat dilakukan oleh manusia. Shin kemudian berpindah ke atap Onigashima. Bentrokan antara Luffy dan Kaido yang beradu serangan Haki Raja kembali berlanjut. Gomu no. Luffy mengambil ancang-ancang untuk menyerang Kaido dengan tinjunya. Namun Kaido berhasil mengenai Luffy terlebih dahulu menggunakan kanebo miliknya. Luffy langsung bangkit dan memanjangkan tangan kanannya. Gomu no. Dengan tangan kanan yang masih memanjang, Luffy mencoba menyerang Kaido dengan tendangannya. Namun Kaido berhasil menahannya menggunakan kanebo miliknya. Kemudian Kaido menggeprek kepala Luffy menggunakan kanebonya, di mana serangan Kaido bahkan tak menyentuh kepala Luffy. Namun Luffy tetap kesakitan. Rock Gun! Luffy berhasil menyerang wajah Kaido menggunakan tangan kanannya yang sebelumnya dia panjangkan, di mana tangan kanannya itu pun sudah membesar. Keduanya jatuh ke atas tanah, namun mereka berdua langsung bangkit dengan nafas yang terengah-engah. Mereka berdua saling bertatapan dengan wajah tersenyum, dengan rasa percaya diri yang tinggi. Ini semakin seru saja, ucap Luffy. Sama bro, balas Kaido. Teknik baru Luffy ini sepertinya merupakan clue dari Oda mengenai mode Gear Force baru dari Luffy nantinya. Luffy menamakan serangan barunya yaitu Rock Gun. Rock sendiri merupakan nama dari burung yang sering beredar di Timur Tengah. Yap, apakah kalian ingat jika saat memasuki mode Snake Man, Luffy menamakan serangannya dengan nama-nama ular, mulai dari King Cobra hingga Big Black Mamba. Apakah ini artinya Luffy akan menggunakan mode Birdman saat melawan Kaido nanti? Nah, pembahasan mengenai Birdman akan Mimin jabarkan pada video breakdown dan analisa One Piece Chapter 1036 nanti ya nakama. Pada akhir One Piece Chapter 1036, Oda tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Eits, jangan tenang dulu. Namun pihak majalah Shonen Jump memutuskan untuk meliburkan diri. Jadi, One Piece Chapter 1037 secara resmi baru akan dirilis pada tanggal 16 Januari 2022 mendatang. Yos nakama, itulah isi lengkap dari One Piece Chapter 1036. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!